Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Restuti Prameswari dengan NIM 1913081008 dari kelas 5A Kimia Prodi S1 Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek 2 saya yang berjudul Isolasi minyak atsiri daun kemangi dengan metode destilasi uap air. Judul percobaan, Isolasi minyak atsiri daun kemangi dengan metode destilasi uap air. Tujuan percobaan, yang pertama, mempelajari proses destilasi uap langsung. Yang kedua, mengetahui cara isolasi daun kemangi menggunakan metode destilasi uap air. Dasar teori, kemangi atau Oxymum excitrodorum atau disebut juga lemon basil merupakan salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai obat, inseksida nabati, penghasil minyak atsiri, sayuran, dan minuman. Minyak kemangi dari jenis lemon basil sendiri memiliki aroma khas lemon. Penyebab utama aroma tersebut karena kandungan sitral. Menurut hasil analisa dari Balitro atau Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik, minyak jenis lemon basil atau kemangi ini merupakan komponen utama sitral 43,45% dan geraniol 21,23%. Kemangi merupakan salah satu tumbuhan penghasil minyak atsiri. Minyak atsiri kemangi biasa diambil melalui batang dan daun. Minyak atsiri kemangi juga digunakan dalam industri farmasi, makanan, dan sebagai inseksida nabati. Dengan rendamen tertinggi adalah 1,3%. Prinsip destilasi adalah memisahkan dua komponen atau lebih dari suatu campuran zat berdasarkan perbedaan titik didih, dan istilah ini lebih tepat digunakan pada pemisahan komponen cair-cair. Suatu zat padat bila dipanaskan akan melalai menjadi cair. Kalau dipanaskan terus akan mendidih dan menguap. Adapun beberapa macam destilasi, yaitu salah satunya destilasi uap. Destilasi uap sendiri merupakan suatu metode isolasi zat organik yang tidak larut dalam air dengan mengalirkan uap air dengan prinsip penurunan titik didih campuran. Destilasi uap biasanya yang digunakan adalah uap jenuh atau uap kelewat panas pada tekanan lebih dari 1 atmosfer. Minyak atsiri adalah suatu zat organik yang terkandung di dalam berbagai jenis tumbuhan seperti kayu manis, cengkeh, daun nilam, dan sebagainya. Minyak atsiri dapat diambil dengan cara destilasi. Destilasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara destilasi uap langsung, destilasi cair, dan destilasi uap cair. Prinsip dari ketiga cara tersebut adalah sama. Yang berbeda adalah cara memberikan panas. Panas yang digunakan berfungsi untuk mengambil komponen minyak pada bahan baku. Komponen minyak biasanya berupa uap pada saat pemanasan. Untuk mendapatkan dalam keadaan cair, maka harus dilewatkan di dalam kondenser atau melaluinya. Minyak atsiri merupakan salah satu hasil sisa proses metabolisme dalam tanaman yang terbentuk karena reaksi antara berbagai persenyawaan kimia dengan adanya air. Minyak tersebut disintesis dalam sel kelenjar pada jaringan tanaman dan ada juga yang terbentuk dalam pembunuh resin. Misalnya minyak terpentin dari pohon pinus, Ketaren 1985. Minyak atsiri selain dihasilkan oleh tanaman dapat juga berbentuk dari hasil degradasi trigliserida oleh enzim atau dapat dibuat secara sintesis. Nah, dalam destilasi uap ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan destilasi. Yang pertama yaitu jenis bahan konstruksi unit destilasi, yang kedua tekanan uap pada ruangan sampel, yang ketiga keterapan sampel, yang keempat alat yang dipasang harus tegak lurus dan tidak miring, yang kelima suhu yang diberikan terhadap sampel, yang keenam adalah ketinggian sampel. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan sebagai berikut. Daftar untuk alatnya yaitu yang pertama kaleng wafer, kedua telenan, ketiga pisau, keempat sarangan, yang kelima botol
C1000, yang keenam selang plastik, dan yang terakhir kaleng Gary. Bahan yang digunakan dalam percobaan sebagai berikut: daun kemangi, air, dan es batu. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Daun kemangi dicuci terlebih dahulu, kemudian daun kemangi dipotong-potong, pasang sarangan ke dalam wadah sebagai penyekat antara air dan sampel. Masukkan air ke dalam wadah yang akan dididihkan. Selanjutnya memasukkan daun kemangi yang akan didestilasi. Kemudian letakkan di atas kompor, kemudian tutup kaleng agar uap dan minyak asiri tidak kemana-mana. Kemudian nyalakan kompor. Setelah itu kita akan menunggu selama 150 menit atau sekitar 2 jam 30 menit destilasi ini berlangsung. Ini merupakan serangkaian alat destilasi uap sederhana yang menggunakan perabotan yang ada di rumah. Nah, pada menit ke-10 sampai ke-15 terjadi tetesan pertama. Hasil destilasi selama 150 menit. Hasil pengamatan tahap awal setelah pemotongan. Hasil pengamatan daun kemangi masih hijau dan segar, dan daun kemangi berbentuk semakin kecil-kecil dari sebelumnya. Yang kedua, yaitu memanaskan sampel di atas api kompor yang menyala agar proses destilasi uap air berlangsung. Hasil pengamatan yang pertama, air menguap dengan minyak dan mengalir melalui selang plastik melalui kondensor menuju tempat menampung hasil destilasi. Yang kedua, pada menit ke-10 sampai ke-15 menit terjadi tetesan pertama ke dalam wadah. Yang ketiga, yaitu saat menguap timbul bau khas daun kemangi. Perlakuan yang terakhir yaitu hasil akhir. Nah, hasil pengamatan didapatkan larutan berwarna bening, sedikit terdapat minyak atsiri dari daun kemangi. Yang kedua, timbul aroma khas daun kemangi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Tujuan destilasi adalah untuk memurnikan zat cair yang terhadap titik didihnya dan memisahkan cairan dari zat padat. Uap yang dikeluarkan dari campuran dalam destilasi disebut uap bebas. Berdasarkan sifat tersebut, maka minyak atsiri dapat diekstrak dengan 4 macam cara, yaitu yang pertama penyulingan atau distillation, yang kedua pressing expression, yang ketiga ekstraksi dengan pelarut atau solvent extraction, dan absorpsi oleh penguap lemak padat atau enflurex. Cara yang tepat untuk mengambil minyak kemangi adalah dengan cara penyulingan atau distillation. Nah, pada percobaan destilasi uap ini, bahan yang digunakan adalah daun kemangi. Sebelum didestilasi, daun kemangi yang akan digunakan dicuci dan dipotong-potong yang bertujuan agar luas permukaan lebih besar sehingga memudahkan dalam proses penguapan minyak atsiri. Pencucian dengan air mengalir dimaksud untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat pada daun kemangi. Proses selanjutnya adalah dandang destilasi dandang atau kaleng destilasi bagian bawah diisi air yang bertujuan dari penambahan air, yaitu untuk mempermudah dalam menguapkan minyak atsiri, di mana minyak atsiri memiliki titik didih yang sangat tinggi. Kemudian kaleng destilasi bagian atas yang telah berisi daun kemangi dipasangkan dengan kaleng bagian bawahnya. Lalu kaleng destilasi ini disambungkan dengan kondensor atau selang plastik. Nah, setelah itu kompor gas dinyalakan untuk memenuhi proses pemanasan. Proses pemanasan ini memiliki tujuan untuk menguapkan air. Pada saat dipanaskan, air akan mendidih dan menghasilkan uap. Uap tersebut akan kontak dengan bahan sekaligus menarik komponen minyak yang terdapat pada kemangi. Nah, uap air dapat membawa minyak atsiri yang terkandung di dalam daun kemangi. Pada proses pendestilasian dapat dihasilkan uap minyak atsiri dan secara bersamaan, meskipun minyak dan air memiliki perbedaan zat didih yang tinggi. Hasil yang diperoleh dari destilasi berupa cairan yang terdiri dari air dan minyak atsiri, di mana minyak atsiri berada di atas dan air berada di bawah. Ketidaklarutan antara keduanya disebabkan adanya perbedaan kepolaran, di mana air bersifat polar dan minyak bersifat nonpolar.
Posisi minyak atsiri yang berada di atas air disebabkan karena minyak atsiri memiliki massa jenis yang cenderung lebih ringan daripada massa jenis air, di mana massa jenis minyak atsiri sebesar 0,708 gram per cm kubik, sedangkan air memiliki massa jenis sebesar 1 gram per 1 ml. Mulyono 2005. Perbandingan dengan jurnal yang saya dapat atau yang saya gunakan, di mana jurnal tersebut berjudul ekstraksi minyak atsiri pada tanaman kemangi dengan pelarut N-heksana. Ditulis oleh Elvanto Dwi Daryono, Anggriadi Tita Puspita, dan Ahmad Isnaini. Nah, dari jurnal ini saya menyimpulkan bahwa minyak atsiri kemangi bisa diambil melalui batang dan daunnya. Minyak atsiri kemangi juga digunakan dalam industri farmasi, makanan, dan sebagai inseksida nabati. Metode pengambilan minyak atsiri kemangi dilakukan metode ekstraksi dengan pelarut N-heksana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rendamen terbesar dari proses ekstraksi dan memverifikasi waktu ekstraksi dan suhu. Ekstraksi minyak atsiri pada tanaman kemangi dengan pelarut N-heksana 2-heksana, hasil terbaik kadar sitral minyak atsiri kemangi adalah 69,21%, yaitu pada suhu 35 derajat Celcius dengan waktu 120 menit. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari percobaan yang saya lakukan yaitu destilasi minyak atsiri dilakukan dengan metode destilasi uap. Minyak atsiri yang diperoleh dari hasil destilasi menghasilkan cairan berwarna bening agak berminyak dan berbau menyerupai tanaman asalnya. Daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyelesaikan proyek saya sebagai berikut. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Bila ada kesalahan kata ataupun pemaparan materi atau hasil praktikum saya yang kurang jelas dan kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Terima kasih.